Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Siti Alida dengan NIM E2110073, mahasiswa pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan hukum pidana pada pertemuan kelima yang membahas bab 3 pembaharuan hukum pidana. Yang pertama ada sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS-NI. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVS-NI berubah menjadi KUHP. Adapun alasan diadakannya pembaruan KUHP, yang pertama karena alasan politis, yaitu negara Indonesia memiliki KUHP yang sifatnya nasional, ciptaan bangsa sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua ada alasan sosiologis. Dalam KUHP Belanda masih terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia diharapkan dapat membuat aturan yang mencerminkan nilai dan budaya dan agama yang diatur di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sejak 1890. Tapi dalam WVS-NI masih berlaku. Dalam WVS-NI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain. Yang ketiga ada alasan praktis. Masih banyak di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda dengan lancar. Padahal teks resmi dari WVS-NI ini adalah bahasa Belanda. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi Belanda. Yang keempat ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa di dunia ini, Indonesia wajib memberikan asas dan nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas tersebut dan nilainya ke dalam KUHP yang masih berlaku. Contohnya, asas terorisme, asas narkotika, asas pembajakan udara. Adapun cara-cara melakukan pembaruan KUHP, yang pertama dengan kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru atau Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua dengan dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan ini dapat dipidana karena adanya perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya yaitu pasal 534 KUHP terbatas hanya kepada petugas atau penyuluh keluarga berencana, sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Yang ketiga yaitu dengan rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakatnya lagi, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Adapun dengan depenalisasi dan ada dengan mitigering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikarenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Misal pidana mati menjadi pidana penjara. Baik, begitu saja review materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.